Yang akan mengawali iman adalah mereka yang menyadari bahwa dari kecil saya diajarin ngaku iman. Kapan iman saya? Pasti akan mencari supaya dapat iman. Mulai dari tingkatan yang awal, ilmu yakin. Masuk tingkatan kedua, ainul yakin. Masuk tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Masuk tingkatan yang keempat, isbatul yakin. Jadi kalau cerita iman yang isbatul yakin, itu sudah bukan kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata hadis, bukan kata siapa-siapa, tetapi kata saya, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Disitulah pentingnya pengalaman yang disebut dengan pengalaman spiritual. Malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Dari kecil kita diajarkan orang tua kita itu untuk mengaku sebagai orang yang beriman. Bahkan mungkin tidak diajarkan sebagai orang yang beriman. Dan kita semua sudah lupa bahwa kita itu telah diajarkan mengaku beriman. Saking lamanya mengulang-ulang pengakuan itu, tahu-tahu kita merasa seakan-akan kita sudah beriman. Itu yang dilupakan banyak orang. Hampir tidak ada yang berani bertanya pada dirinya, apakah saya ini orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Bukankah kita dari kecil diajarkan untuk mengaku sebagai orang yang beriman? Bahkan hampir tidak pernah bertanya, sebetulnya iman itu apa sih? Pokoknya dari kecil kita sudah diajarkan dengan dogma yang luar biasa. Pokoknya iman itu percaya. Gak usah dipikirkan, gak usah dipertanyakan. Pokoknya apapun percaya saja. Lalu adalah yang namanya rukun iman. Iman kepada Allah sudah percaya saja. Iman kepada malaikat sudah percaya saja. Iman kepada kitab jangan rewel, percaya saja. Iman kepada Rasul ya percaya saja. Iman kepada hari kiamat percaya saja. Iman kepada qada dan qadar percaya saja. Ketika ada daya kritis muncul dalam diri, mempertanyakan semuanya, mulai kita akan diasingkan oleh kehidupan. Padahal Rasul sendiri sudah mengatakan, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Bukankah keunggulan manusia itu karena akalnya? Dan ciri akal yang hidup, dia itu mempertanyakan. Lalu dibungkamlah kita oleh satu sistem pendidikan yang memandulkan daya kritis kita, sehingga kita tidak boleh bertanya tentang urusan itu. Ya sudah, yang penting kamu menjalankan semua ritual agama sebagaimana diajarkan oleh para leluhur. Ketika mempertanyakan sedikit saja, adakah di dalam Al-Quran sholat 5 waktu? Mempertanyakan yang begitu saja sudah dianggap aneh. Padahal kan itu pertanyaan yang sederhana saja. Saya disuruh menjalankan sholat 5 waktu.
Kan setidak-tidaknya kita diyakinkan perintahnya di mana sih? Saya disuruh untuk sholat, perintahnya di mana sih? Quran surat apa, ayat berapa? Apakah pertanyaan itu menjadi aneh? Itu kan sebetulnya pertanyaan wajar, sangat alamiah. Bukankah kita sering diajarkan bahwa pedoman hidup kita itu adalah Quran dan Sunnah? Ketika anak-anak kita mempertanyakan isi Al-Quran, isi Sunnah, dan kemudian mereka ingin mengerti secara kritis isinya, kenapa sih kita tidak memberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban yang pasti kepada mereka? Oleh karena itu, ceramah saya hari ini hanya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya kita ini dari kecil diajarkan untuk mengaku sebagai orang yang beriman. Hampir tidak diajarkan untuk menjadi orang yang beriman. Iman yang saya maksud sesuai dengan standar yang disampaikan Rasulullah. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Itu standar iman yang disampaikan Rasul. Iman adalah pembenaran oleh kolbu. Kalau kita kritis, setidaknya ada dua pertanyaan di situ. Apa sih pembenaran itu? Bagaimana terjadi pembenaran? Bagaimana bisa membenarkan? Prosesnya harus seperti apa? Pertanyaan yang kedua, kalau yang kritis, pasti bertanya juga, apa sih kolbu itu? Wajar nggak kalau kita mempertanyakan itu? Kan wajar kan? Kok kenapa hal yang semacam ini kemudian menjadi tidak diwajarkan? Makanya sekarang saya banyak mendapatkan keluhan dari sekian banyak orang tua yang bingung memberikan jawaban pada anak-anaknya ketika daya kritis mereka muncul. Di kajian yang lalu ada anak usia 8 tahun dikenalkan oleh orang tuanya ke sini, ke depan. Tanya sama saya, "Eyang guru," dia panggil saya Eyang guru, "Allah tuh kayak apa sih bentuknya? Apa anak seperti ini harus dimarahi? Jangan tanya-tanya begitu." Sementara di dalam diri anak ini sedang berkecamuk, sedang melakukan proses pencarian jati diri. Sudah tumbuh tuh pertanyaan itu. Bahkan sekarang banyak sekali orang tua yang kewalahan ditanya oleh anak karena orang tuanya sendiri tidak pernah menyiapkan diri. Dia sendiri bingung dengan keimanannya. Lalu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya oleh anak-anaknya. Lalu dengan mudahnya orang tua menyerahkan anak-anaknya ke lingkungan pendidikan yang dia sendiri tidak tahu gurunya siapa, lulusan apa, karakternya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Yang penting disebut saja guru apa. Guru matematika, guru fisika, guru IPS, guru agama, guru bahasa. Yang penting kita serahkan aja pada mereka. Kita tidak pernah tahu yang ngajarin anak kita tuh kualitasnya seperti apa. Karena kita semuanya awam. Dikiranya guru matematika itu ya, yang ngajarkan berhitung. Yang ngajarkan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Yang ngajarkan perkalian, kemudian perkaliannya dinalar supaya diingat oleh anak kita. Celaka kalau kita ngajarkan matematika oleh guru yang semacam itu. Logikanya tidak akan tumbuh. Makanya dalam sistem pembelajaran modern muncullah ya tempat-tempat yang mengembangkan
potensi anak. Ada yang namanya kursus ini, kursus itu dari negara-negara yang maju. Bahkan sekarang ya, anak-anak SD ya, sudah belajar kalkulus ya. Menggunakan notasi kalkulus. Sigma, integral. Karena mereka memberikan dasar-dasar matematika yang benar. Saya mengajarkan mahasiswa, ya semester akhir, saya tanya, kenapa Anda pakai integral? Apa bedanya dengan sigma? Nggak bisa, karena nggak ngerti. Ketika ada angka-angka yang berupa deret, apa itu deret aritmatik, apa itu deret ukur, maka deret angka-angka itu bisa disingkat. Penulisan matematikanya dalam simbol tertentu. Tergantung yang dijumlahkan ini diskrit atau kontinu, karena dalam hidup ini yang ada adalah penjumlahan. Tetapi karena tidak dibangun dasar matematika yang benar, dan dianggap matematika itu berhitung, dianggap perkalian, berhitung perkalian nggak usah dihafal, udah ada kalkulator kok. Sekarang masih banyak guru-guru di SD ngajarkan perkalian pada anak coba. Dan dipaksa supaya hafal perkalian itu. Padahal nanti kalau dia kerja tidak akan menggunakan itu, dia akan menggunakan kalkulator. Coba kita pergi ke bank. Pekerja bank pakai kalkulator kok. Kita pergi ke mana? Pergi ke pasar. Beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Kan semua pakai kalkulator kok. Sudah ada alat bantu. Lalu sistem pendidikan yang belajar menjumlahkan, belajar mengalihkan. Kapan dipakainya? Kan diganti sama kalkulator. Ayo, saya ngajak mikir aja. Sama ya seperti orang belajar istilah-istilah asing. Belajar nama-nama obat. Dokter aja tidak semua hafal kok. Kalau lupa ya lihat aja daftar obat. Nggak haram kok. Lalu buat apa kita mencekoki kepala kita dengan hafalan yang banyak? Nanti juga lupa bisa tanya. Nah lalu sistem pendidikan yang semacam itu ujung-ujungnya tidak mengembangkan keterampilan berpikir. Dan kalau anak kita sudah mengumpulkan sejumlah pengetahuan di otaknya, dianggap sudah berilmu. Padahal pengetahuan yang sebenarnya adalah sadar kalau kita tidak tahu. Pengetahuan sejati itu adalah kita tahu kalau kita tidak tahu. Yang dipakai dalam hidup bukan pengetahuan. Yang dipakai dalam hidup adalah keterampilan. Keterampilan berpikir. Keterampilan vokasi. Betul enggak? Mobil mogok. Sudah hafal semua nama-nama onderdil. Di otak kita udah encer ya. Nama onderdil mobil hafal semua. Mobil mogok. Nggak bisa dibantu dengan menggunakan pengetahuan tentang nama-nama onderdil yang dihafal di otak. Nggak bisa. Yang dibutuhkan di situ adalah keterampilan. Betul apa tidak? Sama dalam agama juga. Begitu banyak hafalan yang dicekokin pada anak-anak kita. Dan kalau sudah hafal ayat ini, surat ini, hadis ini, itu, ini. Dianggap sudah beragama. Tidak, itu baru pengetahuan. Nah kalau berbicara tentang iman, kan dua tadi. Ada satu pertanyaan, kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Itu saja, jangan banyak-banyak belajarnya. Daya kritis kita munculkan, apa sih pembenaran itu? Bagaimana prosesnya bisa membenarkan? Yang kedua, apa sih kolbu itu? Yang lucunya di Indonesia, kolbu disamakan dengan hati. Padahal itu dua entitas yang berbeda. Orang Arab di Mekah sana tidak kenal kolbu. Mereka kenalnya kibdah. Segumpal daging di dada. Itu namanya kibdah. Kobid.
Makanya ati unta bahasa Arabnya kobidul jumal, kibdahul jumal, bukan kolbul jumal. Karena kolbu itu bahasa spiritual. Kolbu itu adalah bahasa langit. Kolbu itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Oleh karena itu kalau ingin tahu apa itu kolbu, ya tanya. Ya, tanya referensi-referensi spiritual yang berbicara tentang kolbu. Allah sendiri sudah menjelaskan kok dalam hadis kursi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Ternyata kolbu itu adalah baitullah. Kan kalau orang yang kritis akan ngejar berikutnya. Kalau rumah, pasti ada pintunya dong. Kalau pintu, pasti ada kuncinya dong. Kalau rumah pasti bisa dimasuki dong. Kalau masuk saya dapat apa? Dijawab lagi di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah bait al-mubarakah. Rumah yang diberkahi kata Allah. Fihi ayatum bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda aku kata Allah. Jadi ciri rumahnya Allah itu di dalamnya adalah tanda-tanda Allah. Keren tuh di Quran. Maka Allah jamin, waman dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa memasuki bait itu, amanlah dia. Lalu berduyun-duyun orang pergi ke Mekah. Karena secara simbolik kita diajarkan yang namanya Baitullah ya Ka'bah. Apakah kita pergi ke Mekah masuk ke dalam Ka'bah? Kan tidak. Terus kalau masuk ke dalam Ka'bah, apakah kita akan melihat tanda-tanda Allah di sana? Kan belum tentu. Betul nggak? Nah, ini kita bicara tentang daya kritis. Saya bukan menafikan itu. Saya juga suka membimbing umroh. Saya juga suka muter-muter di sana. Sama 7 putaran kayak kalian. Tetapi diberi sedikit penjelasan saintifik. Kenapa 7 putaran sih? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yamani? Dan kenapa lingkaran bukan kotak? Itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang alamiah kalau ditanyakan oleh anak-anak yang kritis. Dan kita harus menyiapkan jawabannya sebagai orang tua. Itu sebabnya kenapa orang tua kita membuat tingkatan iman. Ada iman yang tingkatan ilmu yakin. Ada iman tingkatan ainul yakin. Ada iman tingkatan hakul yakin. Ada iman tingkatan isbatul yakin. Kenapa sih orang tua capek-capek bikin tingkatan-tingkatan iman? Dan kalau rukun iman ada 6, setidaknya setiap tingkatan, setiap rukun itu ada 4 tingkatan. Kan setidak-tidaknya kita harus mengerti 6 kali 4 dong. Betul nggak? Jadi rukun iman yang sebenarnya sebutnya bukan 6. Ya 24. Karena masing-masing rukun punya 4 tingkatan. Sekarang iman kepada Allah. Berarti ada 4 tingkatan. Ada iman yang ilmu yakin. Ada iman yang ainul yakin, ada iman yang hakul yakin, ada iman yang isbatul yakin. Apa tidak pengen kita sampai di tingkatan yang paling tinggi dari iman? Apa tidak pengen gitu? Masa tidak pengen? Apa tidak pengen kita memiliki iman yang tingkatan yang paling tinggi sehingga kita kokoh? Isbat, isbat, isbat. Isbat jadi kata sabat. Sabat jadi sabatu. Maka di Quran ada kata-kata, barang siapa yang melanggar hari sabatu, hari isbat, maka aku akan jadikan dia kera yang amat hina. Itu bahasa Quran itu. Al-Baqarah ayat 65. Nah, lalu apa hubungannya nih kok ada kera hina, kemudian ada hari isbat?
Jadi hari Isbat itu sebetulnya bukan hari agama tertentu. Isbat sendiri artinya adalah teguh, kokoh. Itu artinya isbat. Jadi isbatul yakin kan artinya adalah keyakinan yang kokoh. Nah, kenapa bisa kokoh keyakinannya? Bagaimana prosesnya mencapai keyakinan yang kokoh? Jadi sebetulnya yang melanggar kekokohan keyakinannya itu yang melanggar hari isbat. Maka aku akan jadikan dia kera yang hina. Apa sih bedanya kera dengan manusia? Kan cuma beda bulunya aja. Kera bulunya banyak, itu aja kok. Kita bulunya dikit, gitu aja. Lain-lainnya sama kok. Betul apa tidak? Jalannya sama, tangannya juga 2, jarinya 10. Betul nggak? Iya, matanya 2, telinganya 2. Lubang hidungnya 2, mulutnya 1. Apa yang beda? Betul nggak? Kan bedanya kalau kera tinggalnya di hutan, kalau kita katanya tinggal di kota. Makanya kata Allah di Quran, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Di ayat lain Allah mengatakan, hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Berlakulah lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Keren itu. Jadi kita itu disuruh bertransformasi dari kampung ke kota, dari hutan ke kota. Berarti kan harus berevolusi dong. Dari derajat monyet harusnya jadi derajat manusia. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih yang membedakan monyet dengan manusia? Apa? Kesadaran. Bagus. Tahu kesadaran itu apa? Ya kesadaran itu apapun yang dilakukan harus dengan sadar. Sadar sekarang sedang duduk. Sadar sedang melihat saya. Sadar sedang mendengar saya. Sadar sedang nulis. Sadar sekarang punya nafas. Sadar kalau nafas itu adalah sang hidup. Sadar kalau di balik nafas itu ada Allah. Sadar nggak? Iya. Nah kalau kesadaran itu terus ditumbuhkan, nah kita menjauh sedikit dari monyet. Ya menjauh sedikit kan, lumayan. Karena monyet itu nggak sadar kalau dia lagi duduk, nggak sadar kalau dia lagi manjat, nggak sadar kalau dia melihat. Nah sekarang dicek lagi, benar nggak kita sadar? Saya tanya sekarang, kenapa kalian bisa lihat saya? Kenapa? Nah, mulai bingung kan? Belum sadar. Nah dekat lagi dengan monyet. Monyet melihat nggak? Melihat. Kalian melihat saya nggak? Nah terus di mana? Katanya bedanya kesadarannya. Kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Monyet juga punya mata. Karena apa? Ya karena kita bernafas. Emang monyet tidak bernafas? Bernafas juga. Emang monyet nggak hidup? Lah kalau nggak hidup nggak bisa lihat. Makanya jawaban jangan ngasal. Kenapa Anda bisa melihat saya? Betul, karena Anda hidup. Cirinya hidup apa? Anda bernafas. Apa sih nafas itu? Ada daya dalam diri kita, yang daya itu membuat kita bisa melihat. Ada daya pada diri kita, yang daya itu membuat kita bisa mendengar. Ada daya pada diri kita yang membuat kita bisa merasa. Ada daya pada diri kita yang membuat kita bisa berpikir. Dari mana daya itu? Siapa daya itu? Terus dikejar sampai menemukan ternyata daya itu adalah diri sejati saya.
Ternyata daya itu adalah Tuhan saya, Allah saya yang bersama saya setiap saat. Tidak pernah meninggalkan saya. Kalau sudah sampai di kesadaran itu, menjauh lagi dari monyet. Monyet aja gak pernah khawatir. Coba. Monyet punya tabungan gak? Punya rumah? Mobil? Keluarga? Lah kalian tabungan punya. Rumah punya. Keluarga punya. Tapi masih khawatir. Sadar gak itu? Ya itu namanya belum sadar. Jadi sekarang ini kita tugasnya mencari pembeda. Kalau enggak mau disebut, gitu aja kok. Tugas kalian itu adalah mencari pembeda. Kalau tidak mau disebut, lah bukan saya nyebut kok. Yang nyebut kalian kan. Itu bahasa Quran loh. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, maka dia akan dijadikan kera yang hina. Ini melanggar hari Isbat loh. Jadi kera. Jadi kalau orang sudah imannya tingkatan Isbat turun lagi. Keterlaluan. Kalau imannya baru ilmu yakin. Ya gak apa-apa. Baru tingkatan rendah kok. Nah pertanyaan saya sekarang. Iman kita kepada Allah. Rukun iman yang pertama aja. Gak usah 6-6-nya dibahas. Gak cukup waktu. Betul gak? Sudah isbatul yakin. Atau baru ilmu yakin. Ilmu pun baru tingkatan pengetahuan. Belum tingkatan ilmu. Karena pengetahuan dan ilmu beda. Pengetahuan yang sudah nyata jadi pengalaman. Itu namanya ilmu. Nah yang dibicarakan di dalam tingkatan iman. Bukan pengetahuan yakin. Tetapi ilmu yakin. Yakin karena ada ilmunya. Pertanyaan, udah punya emang ilmunya? Yang kedua ainul yakin. Yakin karena sudah melihat. Ain itu artinya mata. Jadi iman kepada Allah yang pertama ilmu yakin. Yakin kepada Allah karena apa? Karena ada ilmunya. Udah tahu ilmunya belum? Yang kedua iman kepada Allah ainul yakin. Yakin kepada Allah karena sudah menggunakan ain. Ain itu mata. Mata mana yang kau pakai untuk meyakinkan keyakinanmu pada Allah? Mata ini gak mungkin. Mata ini cuma kornea mata. Mata ini cuma otot. Yang namanya materi ya cuma melihat materi. Tingkatan yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin. Sudah hak. Siapa hak itu? Siapa hak itu? Kan Allah. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pertanyaan saya, udah sampai enggak kita pada hak? Sudah mengerti enggak hak? Kalau di pertanyaan seperti ini, dipertanyakan seperti ini, mulai gusar nggak kita? Gusar kan? Kenapa kalian nggak gusar? Nggak pernah nanya. Karena dengan mengaku diri sebagai orang beriman, merasa sudah cukup. Mari kita gugat dengan kesadaran kita. Karena kalau sekarang kita jadi orang sadar, di sini saat ini sekarang, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kalian. Yang orang bodoh yang sudah nggak bodoh lagi, mantan. Nggak apa-apa mantan orang bodoh, mantan orang jahat, nggak apa-apa. Tentu saja prihatin kalau mantan orang baik.
Ini saya nggak tahu hari ini kok saya ngomong gini ya. Nggak apa-apa gitu saya ngomong gini. Ya udah. Ya pakai ayat lah biar ngajinya keren. Baik. Mungkin yang saya sampaikan ini bukan hal baru. Tetapi saya akan masuk detil-detilnya, mempertanyakan semuanya, sehingga dalam diri kita timbul satu semangat untuk melakukan proses pencarian yang sebenarnya. Baik, kita lihat. Nah, sambil menunggu layar melihat ayatnya, saya lanjutkan dulu. Itu iman pada Allah saja ada 4 yang harus kita pertanyakan. Tingkatan ilmunya di mana, tingkatan ainnya di mana, tingkatan haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi yang kedua, iman pada malaikat. Coba. Tingkat ilmunya di mana, tingkat ainnya di mana, tingkat haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi iman yang ketiga. Iman pada siapa? Pada kitab. Belum lagi iman kepada Rasul. Belum lagi iman pada kiamat. Belum lagi iman pada qada dan qadar. Semua kalau dipertanyakan, gusar kita. Dan karena tidak dipertanyakan, kan santai saja. Makanya ada orang datang ke rumah saya. Dia bilang sama saya, "Bapak, alhamdulillah saya. Dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah tidak tahajud. Walau semalam." Keren Bapak. Dan setiap saya tahajud, saya pasti baca Quran. Tambah keren lagi. Gimana sekarang? Bapak bahagia? Saya tenang. Lalu saya bilang, beda ya dengan saya. Saya kalau baca Quran itu bukan tenang. Berdebar-debar di sini. Dan ternyata menurut ayat Quran dikatakan orang beriman itu justru kalau dibacakan tanda-tandanya Allah, dibacakan ayatnya Allah, bergetar kalbunya. Wazilat qulubuhum. Ini aneh. Habis baca Quran, tenang. Sedangkan saya kalau baca Quran, bergetar kalbu saya. Ini yang salah dia apa saya? Lalu saya tanya, mohon maaf Bapak. Bapak kalau baca Quran, pakai bahasa yang mana nih? Ya Arab. Mohon maaf Bapak. Bapak bisa bahasa Arab? Ya enggak. Ketika Bapak baca Quran, Bapak ngerti yang dia baca? Sama sekali. Pantesan tenang. Jadi ketemu jawabannya. Pantesan tenang karena tidak mengerti. Ibaratnya kita dapat surat dari anaknya kecelakaan. Suratnya pakai bahasa Rusia. Dan kebetulan kita ngerti bahasa Rusia. Begitu dapat surat, dibaca. Bahkan disampaikan ke tetangga. Ketika ditanya, apa Bu beritanya? Bahasa Rusia. Ya isinya apa? Nggak tahu. Tenang nggak kira-kira? Tenang. Itulah bedanya kalian dengan saya. Maka kalian harus baca Quran. Yang nggak ngerti itu tenang. Beda nggak? Kenapa kalian ketawa? Rumah saya. Pokoknya kalau sudah baca 1 juz, tenang. Padahal jangankan 1 juz ya, 1 ayat saja. Kalau kita ngerti isinya. Coba yang tadi. Jika kamu melanggar hari isbat, aku jadikan kamu kera yang hina. Apa nggak bergetar gitu? Dan kalian hebat tidak bergetar. Karena apa? Luar biasa. Apalagi kalau sudah one day, one juz. Pakai speaker lagi. Udah tenang.
Apalagi kalau sudah dapat pujian. Itu yang ngaji tadi di speaker itu suaranya luar biasa. Tenang. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Pernah pada situasi saya tidak punya kemampuan. Saking malunya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pertanyaan saya pada saat itu, layakkah saya mengucapkan kalimat itu? Layakkah saya mewakili Allah? Layakkah saya mewakili sifat Rahman dan Rahimnya Allah? Malu saya. Sampai pada tingkat saya tidak punya kemampuan mengucapkan kalimat itu. Beda sama kalian ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, mau masak Bismillahirrahmanirrahim, mau ke pasar Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Nyampe pasar marah-marah. Ketika dinawar pelitnya auzubillah. Betul enggak? Iya. Saya suka bilang sama istri saya, ke pasar ya, ayo. Tapi tolong ya, jangan nawar. Saya suka kasihan gitu kalau ditawar kebangetan. Betul enggak? Orang nanam jagung itu udah capek, mupuknya kayak apa. Betul enggak? Iya. Berapa 1 kilo? 6.000. 6.000 itu sudah dapat 4-5 jagung. Bayar buru-buru, bayar. Ini masih ditawar lagi. 4.000 gimana? Padahal waktu berangkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Gak kurang ajar itu. Jadi saya cuma aneh aja lihat orang-orang yang nekat-nekat model gitu. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bismillah. Iya. Bahkan ngantor Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe kantor, wah kayaknya ini gak ada yang tahu nih. Ini duit ini gak ada yang tahu nih. Kayaknya bisa dibawa ke rumah. Bismillah sih Bismillah atas nama Allah. Saya gak ngerti Tuhan yang mana yang di atas namakan itu. Kan kurang ajar itu. Sebenarnya kurang ajar tuh gak enak bahasa itu. Tapi termaksa saya ucapkan. Sebenarnya yang enak itu adalah kurang belajar. Cuman terlalu sopan itu. Jangan-jangan gak ngerti juga. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Ini sambil belajar mentertawakan diri sendiri. Ini topiknya sih tidak terlalu berat sebetulnya kuliah hari ini. Cuman saya ingin mengajak kita, cobalah setiap statement saya ini coba tujukan pada diri kita sendiri. Karena selama ini kan selalu tujukan pada orang lain. Mari kita lihat ayatnya karena sudah nampak nih. Ini ayat ini saya kira tidak asing, semua orang sudah baca. Bahkan yang one day one juz baca Qur'annya pasti kelewat ayat ini. Padahal ini juz pertama bukan? Oke, kita lihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia, nah di antara manusia nih. Berarti tidak semuanya. Tapi sebagian besar. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini Quran. Nah ketika saya dulu membaca ayat ini langsung saya tujukan pada diri saya. Saya sadar dari kecil saya diajarkan agama saya Islam dan dari kecil saya diajarkan oleh orang tua saya harus mengaku sebagai orang yang beriman. Dan rasanya bagi saya ayat ini tertuju bagi saya. Jangan-jangan saya sampai hari ini baru mengaku beriman. Sehingga timbul pertanyaan pada diri saya, kapan kalau begitu saya akan mengawali iman? Kan begitu. Sama gak ibu bapak dengan saya belajarnya gitu? Ada gak pertanyaan? Kapan akan mengawali iman? Ada gak gitu? Yang mengaku beriman
tidak akan pernah mengawali iman. Yang akan mengawali iman adalah mereka yang menyadari bahwa dari kecil saya diajarin ngaku iman. Kapan iman saya? Pasti akan mencari supaya dapat iman. Mulai dari tingkatan yang awal, ilmu yakin. Masuk tingkatan kedua, ainul yakin. Masuk tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Masuk tingkatan yang keempat, isbatul yakin. Jadi kalau cerita iman yang isbatul yakin, itu sudah bukan kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata hadis, bukan kata siapa-siapa, tetapi kata saya, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Disitulah pentingnya pengalaman yang disebut dengan pengalaman spiritual. Malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Ada air di gelas ini, yakin? Yakin? Yakin apa tidak? Lihat dulu. Gimana sih? Main yakin-yakinan aja. Saya bilang ada air di gelas ini. Harusnya lihat dulu. Kalau kita cuma mengatakan yakin ada air di situ, karena yang ngomong saya itu baru ilmu yakin. Itu baru informasi. Itu baru kata saya. Jangan percaya sekalipun yang ngomong saya. Layak untuk tidak dipercaya. Begitu ke depan ke sini, oh iya ada air. Itu baru pada tingkatan ainul yakin. Kenapa Anda yakin kalau di sini ada air? Kan sudah lihat. Tahap pertama baru sebatas informasi, di gelas ini ada air. Tahap kedua sudah lihat kalau di gelas ini ada air. Bahkan bisa cerita sedikit, airnya warna putih, suhunya sekian, udah mulai lebih kenal lagi. Tingkatan yang ketiga, hakul yakin apa? Minum. Ini air apa? Bener gak ini air minum? Mineralnya berapa? Bener gak mineral? Jangan-jangan sudah pakai reverse osmosis, mineralnya sudah ditiadakan. Sampai detil-detilnya tahu, itu hakul yakin. Berulang kali meminumnya sampai pada tingkatan isbatul yakin. Sampai situ gak iman kita? Ya dicek. Iman pada malaikat. Mulai bertanya lagi. Nanya gak kalian? Gak pernah nanya. Apa sih malaikat itu? Etimologinya seperti apa? Dari kata dasar apa? Pernah gak gitu belajar? Kan enggak. Begitu orang bilang malaikat, apalagi yang bilang ustad, apalagi pimpinan pondok pesantren, udah aja. Yes, malaikat. Yang penting hafal 10 malaikat. Betul gak? Padahal di Quran dikatakan, kalau kamu ingin tinggi spiritualmu, kenali 8 malaikat. Dan kalau kamu ingin tinggi spiritualnya, jangan kenal sama 2 malaikat. Jangan 10-10-nya kita kenali. 2 malaikat yang tidak boleh kita kenali. Satu namanya malaikat Atid, pencatat amal buruk. Yang kedua malaikat Malik, penjaga neraka. Jangan kenal sama dia. Suka nyatet amal buruk gak? Amal buruk siapa? Orang lain. Siapa yang nyatet? Dicatat di mana? Di mana catatnya? Si Anu, keburukannya Anu. Di mana dicatatnya? Di sini bukan? Nah itu Atid. Jauh-jauh belajar malaikat. Yang nyatet kamu, yang ngapalin keburukan kamu, betul nggak? Iya. Kan yang tahu siapa kita, yang tahu apa yang kita lakukan, kan kita sendiri. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Coba
Pernah nggak begitu? Ini praktek. Ada atid nggak dalam diri kita? Ada nggak? Ada. Ada malaikat Malik milik. Milik itu ego. Ego berarti aku. Betul nggak? Silahkan kembangkan egomu. Menderitalah hidupmu. Maka tubuhmu akan jadi neraka. Dijaga malaikat Malik. Malik milik. Tuh, sederhana kok. Ada nggak yang jaga dalam dirimu? Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Kamu tersinggungan, kamu gampang marah, baperan, dikit-dikit dipikirin. Nah itu, Malik tuh. Betul nggak? Nah karena kita belajar malaikat tidak praktek seperti itu, apa yang terjadi? Emang di akhirat akan ada tes formatif gitu? Ada soal dari guru agama di akhirat. Syarat masuk surga harus hafal 10 malaikat. Ada cerdas cermat sebelum masuk surga. Sebutkan malaikat penjaga surga. Ridwan. Masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Kejadian itu aja belum tentu ada. Ridwan itu artinya ridho. Tubuh kita bisa menjadi surga kalau kita ridho. Kejadian sebesar apapun, kontradiksi sebesar apapun, kalau kita ridho gak jadi masalah. Menjadi masalah ketika ridho. Jadi ridwan itu bukan dihafalin, praktekkan dalam hidup supaya kita ridho. Kan gitu sebetulnya. Betul apa tidak? Tuh, makanya kalau ingin naik spiritualnya, praktekkan 8 malaikat. 1 malaikat. Malaikat apa? Urutannya yang betul. Malaikat apa dulu? Jibril. Urutannya yang betul. Kalau ingin naik kesadarannya, urutan malaikatnya harus betul. Malaikat siapa dulu yang pertama? Ridwan, ngarang aja. Pertama yang harus diaktifkan dalam diri kita adalah malaikat munkar nakir. Itu step awal. Apa sih tugasnya munkar nakir? Munkar dan nakir adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur. Mana kuburan? Nih kubur. Siapa yang terkubur? Ya dirimu, jiwamu. Jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya ditanya, siapa Allahmu, siapa Rasulmu? Yang satu ditanya munkar, yang satu ditanya nakir. Di sini. Ada nggak yang nanya? Ada nggak nanya? Itu segitu gede suaranya kalian nggak pernah dengar. Karena kalian itu sudah miskonsepsi tentang itu. Karena kita tahunya munkar dan nakir itu nanti katanya di kuburan. Begitu kita dikubur udah mati ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Gitu? Gak ada kerjaan. Orang-orang mati ditanya-tanya. Yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Ya kalian gak pakai mikir kan? Karena gak pakai mikir. Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan. Kuburan tuh di sini nih, lihat kuburan. Ini kuburan. Kan suka tanya di sini, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus kembali? Apa tugas saya di sini? Pertanyaan tentang diri itu pertanyaan tentang Tuhan. Makanya harus kita kenali 2, 1 Allah, 2 Rasulnya. Siapa yang bertanya? Jiwamu.
Makanya syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Siapa yang bersyahadat? Jiwa. Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Maka malaikatnya dua, munkar, nakir. Tanya tuh guru agama yang ngajarin munkar nakir di sekolah. Kenapa dikubur dua-duaan malaikat? Emangnya kalau satu ketakutan gitu malaikat? Karena saya pernah tanya dulu di pesantren sama guru saya. Itu malaikat nggak ada kerjaan pengen berdua-duaan di kuburan, saya bilang. Alhamdulillah saya diusir dari pesantren. Ya modelnya begitu, kalau nanya-nanya kritis sedikit pasti diusir. Kalau nggak bisa menjawab pasti marah. Itu model guru di kita begitu. Kalau ditanya nggak bisa jawab pasti marah. Dengan otoritasnya usir. Main usir, pendidikan macam apa kayak gitu. Kalau di sistem pendidikan ada hukuman, itu bukan sistem pendidikan, itu penjara. Orang yang sedang kegelapan dikasih hukuman, itu sama dengan kegelapan dikasih kegelapan. Sistem pendidikan apa yang semacam itu? Apa yang diharapkan oleh kita? Anak kita nakal di sekolah, kalau nggak nakal nggak akan disekolahkan. Dipanggil ke sekolah saya, anak bapak nakal di sekolah, mun bager mau disekolahkan. Pangna dititipkan di sekolah, ada anak saya nakal, tolong ajarkan sama bapak ibu. Sekolah bisanya menghukum. Kalau anaknya baik disebut baik. Kalau anaknya tidak baik itu karena salah kaprah di sekolah. Harusnya murid itu adalah guru. Makanya guru itu belajar dari murid. Jadikan muridnya jadi guru. Itu salah kaprah. Karena dia menganggap dirinya guru. Lalu semua muridnya itu dianggap bawahnya dia. Padahal semua murid itu tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Ini ngerti apa enggak saya bicara? Lanjut ya. Sampai mana tadi? Kenapa berdua-duaan? Lah iya. Yang harus kita tahu dua. Satu Allahnya, dua Rasulnya. Makanya pertanyaan di kuburan ini dua. Satu munkar, dua nakir. Keren gak? Nah kalau sudah bisa menimbulkan pertanyaan dari munkar dan nakir. Di sini. Karena malaikat itu di Quran dikatakan tidak ada di luar dirimu. Malaikat itu ada dalam dirimu. Ada orang yang datang ke rumah saya. Ya sosok agama biasa. Mulai itu melihat ada foto di dinding, komentarin. Nggak boleh pak ini. Ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah bapak. Terus apa lagi? Ini ada patung lagi pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya. Biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Gak pakai otak ngomong. Itulah kadang-kadang. Mulut kita udah terbuka sementara mata kalbu kita masih tertutup. Pengetahuan kita masih dangkal, sudah mulai menjas orang. Itu penyakit kulit namanya. Dan itu menyebar penyakit itu. Ya, sangat berbahaya. Kalau nggak tahu diam aja. Ya, baru tahu namanya aja. Ya, baru pesantren 3 bulan besok udah pakai sorban. Jadi urutan malaikatnya juga kalian udah salah. Coba sebutkan urutan malaikat yang betul supaya kita kesadarannya naik. Tadi ngaco. Ada Ridwan, ada Jibril, suka-suka aja. Urutan pertama adalah malaikat munkar, nakir. Selanjutnya apa? Nah, setelah munkar dan nakir, kan ada pertanyaan dalam diri saya, ingin tahu sejatinya diri saya. Leluhur kita di tanah Jawa sudah bilang, kalau kamu ingin tahu siapa sejatinya diri kamu, kamu harus kembali ke rahim ibu. Harus belajar mati sakjeroning urip. Kalau di Quran surat An-Nisa dikatakan, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Berarti malaikat siapa? Ijroil. Pencabut apa? Pencabut nyawa.
Jadi tahap kedua kita harus belajar dari malaikat Israil, pencabut nyawa. Ngerti maksud saya? Awas, bukan pencabut nyawa mati beneran. Kalau mati itu nggak usah dibicarakan lagi. Quran tidak cerita mati itu. Quran cerita mati selagi hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati kudu hirup. Merasakan rasanya mati itu kalau pada saat kita masih hidup. Orang mati tidak bisa merasakan mati. Yang bisa merasakan mati itu orang hidup. Mikir. Gitu aja nggak pakai mikir. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nggak usah ada Qur'annya. Parah yang kege. Kullu nafsin zaikatul maut itu pesan spiritualnya, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati ketika masih hidup. Maka Rasul memerintahkan mut anta qabla mut. Belajar mati ketika kau masih hidup. Disitulah perlu bantuan Ijrail. Berikutnya apa kalau sudah dapat Ijrail? Ya? Ya Israfil. Bagian niup apa? Sangkakala. Tahu sangkakala di mana? Ya di sini. Makanya orang belajar spiritual pasti memberdayakan nafas. Menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar. Betul apa tidak? Malaikatnya di situ tinggal kok. Di sini. Bagian niup sangkakala. Begitu ditiup sangkakala, kiamat. Bangkit. Bangun. Bukan hancur. Paham? Semuanya di sini ya. Semuanya ada di sini. Kemana wae tuh? Begitu sudah bangkit, berikutnya apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Ya pasti Jibril dong. Menyampaikan apa? Menyampaikan pengertian. Menyampaikan intuisi. Makanya yang sudah tajam, tahu-tahu ngerti. Pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu ngerti. Tahu-tahu ngerti. Gitu. Paham? Nah kalau sudah ketiban Jibril, ya berikutnya pasti ketiban Mikail. Turun hujan dari langit. Pembawa rezeki. Nah rezeki yang paling agung adalah hidangan dari langit. Itu yang diminta Nabi Isa. Allahumma robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Takuluna id. Ya Allah turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hidangan bagi hari raya bagi kami. Keren banget itu di Quran. Lihat saya semua. Jawab. Kalau hujan, hujan tuh yang air turunnya dari mana? Dari mana? Dari awan. Kalau hidangan-hidangan spiritual turunnya dari mana? Dari langit. Bedain awan sama langit aja pusing kalian. Kalau hujan yang syariat itu dari awan. Di Quran tidak ada cerita hujan yang itu. Di Quran itu cerita barokah yang turun dari alam tinggi yang disebut dengan hidangan dari langit. Langit mencerminkan alam-alam tinggi, alam malakut, alam jabarut. Itulah dikenalkan oleh Jibril. Jibril dekat dengan Mikail, turun hujan. Hujannya bukan hujan air, tapi hujan adalah hujan ma'ul hayat.
Hujan nur ala nur dari langit rohani kita. Sudah jiwa kita menjadi merdeka. Makanya terakhir tinggal berkenalan dengan Raqib. Semuanya baik ternyata, tidak ada yang buruk. Karena baik dan buruk itu adalah penilaian kita. Siapa yang sudah menemukan kebaikan di dalam, semua yang di luar baik-baik saja. Maka puncaknya jadi ridwan, ridho. Jadilah surga. Ditipu orang, ridho. Orang yang dicintai meninggal, ridho. Sakit, ridho. Sehat, ridho. Dimarahin orang, ridho. Dan orang ridho itu beda wajahnya. Yang menakutkan kayak gini. Maaf ya, maaf. Ini udah surga semua. Serem itu kalau orang yang gak ridho. Betul gak? Iya. Serem itu. Serem. Nah itulah di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, hari kemudian padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kalau begitu, adakah ayat yang menyatakan iman itu ada titik awalnya? Ada. Ini ayatnya. Oh, ini kan sudah sering saya ulang-ulang ya. Ini ayatnya. Tentu saja saya tidak akan menceritakan semuanya. Oh, mati terus ya. Oke. Ini ayatnya ya. Catat aja ayatnya. Ya. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Maka di situ dikatakan, perhatikan. Al-A'raf 143 itu cerita apa? Ini kalau saya rangkum isinya begini. Kan Nabi Musa itu minta kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku ingin melihatmu. Ini Musa mau tingkatan iman mana yang dia minta? Tingkatan iman yang mana? Ain. Ain. Jadi berarti beliau ini sudah melampaui ilmu yakin. Udah masuk pada ain. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ini permintaan yang masuk akal. Karena tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi minta sesuatu yang gak masuk akal. Ini tingkatan iman yang ain. Nah, berikutnya apa? Kata Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tetapi kalau ingin melihatku, lihatlah ke gunung itu. Maka disinilah diceritakan tentang gunung. Gunung itu adalah puncak kesadarannya manusia. Lalu ketika Musa melihat ke gunungnya kaget. Karena apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Di situ kemudian Tuhan menunjukkan tanda kebesarannya. Kaget Musa. Dan pada saat itu kemudian gunung hancur luluh. Pada saat itu Musa pun jatuh pingsan. Artinya apa? Itu yang disebut dengan mengalami fanna billah. Identitas dirinya Musa gak ada lagi. Nah ketika identitas diri tidak ada lagi, disitulah yang disebut dengan tauhid tingkatan isbat al-yakin. Itulah titik awal Musa beriman kepada Allah. Makanya beliau kemudian berteriak kepada Allah. Apa teriakan Musa? Qala. Qala itu berarti Musa berteriak. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awal mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu. Itu taubat.
Wa ana awalul mu'minin, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ternyata harus ada awal. Ini para pengaku jadi orang beriman. Saya mau nanya, kapan lu mulai awalnya? Tapi mereka ini kalau ngomong pedoman hidupnya apa? Quran. Kalau saya tunjukkan ayat ini, menolak sendiri. Jadi saya juga suka bingung. Banyak yang bilang pedoman hidup saya Quran. Begitu saya tunjukkan Quran, kok nyuruhnya begini? Malah menyerangnya. Ini Quran loh, surat Al-A'raf 143. Al-A'raf, apa artinya Al-A'raf? Al-A'raf itu pengenalan. Al-A'raf itu adalah tempat mengenal. Nama Qur'annya juga surat Al-A'raf, tempat mengenal. Luar biasa. Jadi kalau gitu saya tanya, sejak kapan Musa itu beriman kepada Allah? Sejak ainul yakin tercapai. Begitu sudah tercapai ainul yakin, hakul yakin tercapai. Aku yakin kepada Allah karena aku sudah bersahadat kepadanya. Aku sudah menyaksikannya. Bahkan bukan sekedar menyaksikan dengan penglihatannya, tetapi beliau merasakan. Bahkan tingkatan selanjutnya. Karena berulang-ulang beliau jatuh cinta. Witing tresno jalaran soko kulino. Sudah timbul tresno karena sering ketemu. Itu sudah tingkatan isbatul yakin. Keren gak? Keren apa tidak? Lah pertanyaannya sekarang, kita ini mau ngawalinnya kapan? Makanya kan umatnya Musa ini terkenal sebagai umat yang kritis. Saya mau tunjukkan tingkatan kekritisannya. Ini saya mengulang-ulang sesuatu yang sebetulnya mungkin bagi sebagian sahabat yang gini aja dibicarakan lagi. Tidak, ini penguatan. Saya masuk ke layar yang berikutnya. Perhatikan. Inilah umatnya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Jadi umatnya Musa itu ketika disuruh iman pada Allahnya Musa, perkataannya kritis. Apa katanya? Kami tidak akan beriman pada Allahmu itu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Lalu karena dia ingin melihat Allah dengan jelas, berikutnya apa? Mereka disambar halilintar. Nah, begitu dengar halilintar, serem. Allah itu serem jadinya. Pengen melihat Allah melalui sambar halilintar. Itulah karena sudah diterjemahkan pakai bahasa lain. Jadi esensi ayat ini hilang. Padahal so'iko itu bukan halilintar seperti yang kita lihat di awan. Ini halilintar urusan langit, bukan urusan awan. Paham maksud saya? Makanya kalau hujan mau turun biasanya ada halilintar. Halilintar di mana? Di langit, di awan? Di awan. Ini halilintar urusan langit. Bahkan banyak ya yang sudah mengalami disambar halilintar malah bercahaya. Karena so'iko itu artinya adalah cahaya di atas cahaya. Karena di ayat ini dikatakan wa antum tandurun dan kemudian Anda menyaksikannya. Jadi umatnya Nabi Musa di ayat ini jadi gak menyaksikan? Jadi kan ada kata-kata wa antum tandurun, sedang kamu menyaksikannya. Jadi dong menyaksikannya. Setelah disambar halilintar, jadi menyaksikannya. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah jadi menyaksikannya, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Kemudian aku bangkitkan kematianmu. Jadi yang tadinya mati kesadarannya sekarang bangkit. La'allakum tashkurun, supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Keren banget. Kritis gak ini? Ini kan daya kritis, ini daya kritis. Jadi kritis itu berarti tidak bisa menerima sesuatu tanpa argumen, tanpa pengalaman.
Kreatif, kalau kreatif lain lagi. Itu mencari cara berpikir alternatif. Makanya orang kreatif itu tidak pernah terpaku pada satu kondisi. Coba, orang yang tidak kreatif, lihat botol aqua atau botol air mineral, paling juga dilempar-lempar. Tapi yang kreatif, dia melihat alternatif lain. Dia bikin bunga. Betul gak? Orang yang tidak kreatif lihat ban bekas, numpuk saja. Yang kreatif jadi kursi, jadi pot bunga, itu namanya berpikir alternatif. Makanya ciri manusia abad 21 itu berpikirnya kritis, kreatif. Tambah lagi kolaboratif, tambah lagi komunikatif, plus compassion, memiliki cinta kasih yang dalam. Ngerti nggak saya ngomong? Jangan-jangan nggak ngerti. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Sebetulnya saya mau cerita apa sih? Saya mau cerita ini sebetulnya. Jadi banyak manusia yang mengaku beriman, padahal dia tuh bukan orang yang beriman. Nah, sekarang perhatikan saya. Yang mengawali iman itu saja belum tentu jadi orang yang beriman. Karena Nabi Musa saja itu belum jadi orang beriman loh. Pada saat beliau itu mengalami pengalaman spiritual tadi, beliau baru mengawali awalnya iman. Jadi iman ada awalnya? Ada. Kalau gitu Islam ada awalnya? Ada awalnya? Ada. Nah, pertanyaan yang kedua ini, apakah kita ini orang Islam atau orang yang diajarin mengaku beragama Islam? Karena Islam pun ada titik awalnya. Coba, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dan ketika beliau bertemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Tuh, jadi menjadi muslim pun ada titik awalnya. Menjadi mukmin juga ada titik awalnya. Kan pertanyaannya sederhana. Kita ini mau ngawalin mukmin dan muslimnya kapan? Gitu aja. Ini jelas atau terlalu jelas? Ya? Belum jelas? Oke, lanjutkan dulu. Nah, sekarang kalau orang sudah mengawali iman, apakah akan jadi orang beriman? Belum tentu. Yang mengawali iman saja belum tentu jadi orang beriman, apalagi yang diawali dengan mengaku beriman. Coba. Ini sebetulnya pemikiran sederhana aja. Semoga setelah saya ngomong begini, ya pada ngerti dikit lah. Dikit aja ngertinya, udah lumayan. Udah terjadi resolusi dalam diri. Daripada nggak ngerti sama sekali. Yang mengawali iman saja belum tentu jadi orang yang beriman. Karena awal iman itu baru bibit. Apakah setiap bibit akan menjadi pohon yang lebat? Apakah setiap bibit itu akan menjadi berbuah? Sangat bergantung pada cara kita untuk mengurusi bibit itu. Setuju? Benih itu bisa tumbuh, benih itu tidak tumbuh, tergantung Anda. Makanya lahirlah ayat yang mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar. Sesungguhnya
Amanah ini pernah aku tawarkan kepada yang lain. Amanah dari kata dasar iman. Iman itu artinya adalah mengalami. Iman artinya adalah keterbukaan. Iman adalah pembenaran oleh kolbu yang tadi saya sebutkan tadi. Tetapi di ayat itu dikatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal arwal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula gitu. Ini amanah. Iman. Aku tawarkan iman ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung dan semua enggan untuk memikulnya. Dan ada yang acung tangan dari semua yang ditawarkan. Fahamalahal insan. Siapa itu? Siapa itu? Kalian. Langsung acung tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku saja. Ini manusia. Saya nanya sama kalian semua. Saat acungkan tangan dan bilang, Tuhan, aku saja. Sadar gak sekarang? Udah pada lupa. Kan sudah ditanya sama Allah, Alastu bi rabbikum? Bukankah ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan itu. Itu tonggak amanahmu. Jadi yang bisa, yang sanggup, yang janji, yang komitmen untuk terima amanah ini cuman satu. Siapa itu? Fahamalahal insan. Innahu kana dzaluman jahula. Tetapi sayang sekali mereka ini adalah dolim dan bodoh. Dolim itu artinya aniaya. Aniaya dan bodoh. Siapa yang aniaya dan bodoh? Satu, yang sama sekali tidak mau menerima amanah ini. Padahal dia sudah diberi kemampuan untuk menerimanya. Catat itu. Siapa yang aniaya dan bodoh? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Padahal dia sudah diberi kemampuan untuk menerimanya. Sudah diberi alatnya manusia. Yang lebih aniaya dan bodoh lagi adalah mereka yang sudah menerima tetapi menyia-nyiakannya. Jadi yang satu tadi tidak mau menerima, aniaya dan bodoh. Yang kedua sudah menerima tapi menyia-nyiakan, itu aniaya dan bodoh. Jadi amanah ini dikhianati. Makanya kebalikan dari amanah adalah khianat. Maka siapa yang berkhianat, kata Allah, wa may yakfur bil iman faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang tertutup setelah dibukakan pintu kolbunya untuk jadi orang beriman, maka putuslah segala amalannya. Tuh. Ini ngerti apa tidak? Ya. Kalau ngerti lanjut ya, lanjut. Nah, apa sih ciri orang yang mengaku beriman itu? Lalu bedanya apa dengan orang yang benar-benar mengawali iman? Bedanya apa? Bedanya sangat berbanding terbalik. Yang pertama, orang yang mengaku beriman itu kerjaannya yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa cirinya? Mereka hendak menipu Allah. Ciri orang yang mengaku beriman itu salah satu yang paling luar biasa adalah mereka ini suka menipu Allah. Dan yang kedua adalah menipu orang yang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri. Lihat saya semua. Jadi
Ketika seseorang itu masih suka menipu dirinya sendiri, itu sebetulnya tanda bahwa dia itu sebetulnya bukan orang yang beriman. Perlu saya kasih contoh? Yes. Menipu. Menipu itu berarti apa? Membohongi. Gimana membohongi diri? Contoh sederhana. Orang-orang yang suka mengambil haknya, bukan haknya, hak orang lain. Itu menipu dirinya sendiri. Jadi banyak orang mengaku beriman, pakaiannya pakaian agama, kerjanya pun di bidang agama. Jadi kalau dirinya sendiri saja dia tipu, dia bohongi. Tahap kedua yang akan dia lakukan adalah menipu dan membohongi orang lain. Pertanyaan dari saya, adakah di dunia ini orang-orang yang mengaku beriman tetapi kerjanya menipu dan membohongi dirinya sendiri? Ada? Ada apa banyak? Jadi kalau orang yang mengaku beriman ini cirinya adalah suka membohongi dirinya sendiri, berarti orang yang beriman gak mungkin membohongi diri sendiri. Kelihatan bedanya? Beda dikit atau beda banyak? Beda dikit atau beda banyak? Beda banyak toh? Oke. Pertanyaannya sekarang, kita aja dulu yang ada di sini. Apakah kita masih suka membohongi diri sendiri? Masih apa sering? Apakah kita ini layak disebut orang beriman? Kalau dibahas gini baru pada sadar. Kalau nggak dibahas gini, apalagi kalau sudah dandanannya kayak gini, wih, syar'i, gagah. Betul? Iya. Dan kita mengira agama itu pakaian. Kita mengira agama itu identitasnya ada di pakaian. Agama itu identitasnya melekat sebagai akhlak. Maaf ya, kalau saya tidak akan tertipu oleh pakaian. Saya ngelihat pribadinya. Karena kalau dia orang beriman, salah satu cirinya tidak mungkin dia menipu dirinya sendiri. Karena kalau dia masih menipu dirinya sendiri, kan sebetulnya dia menipu Allah yang ada dalam dirinya. Kalau Allah saja ditipu, apalagi yang lain selain Allah. Allah yang ngasih segalanya sama dia mah ditipu. Dasar tukang tipu. Makanya ada kata-kata bijaksana. Jangan percaya sama orang yang menyatakan cinta padamu. Allah saja yang maha mencintai dia, dia tipu. Allah saja yang maha mencintai dia, sama dia mah ditipu. Apalagi kamu. Makanya suami yang paling baik adalah seorang pria. Jadi suami yang terbaik adalah seorang laki-laki. Ya,
Buku yang terbaik adalah buku yang jadi ditulis. Rumah terbaik adalah rumah yang jadi dibangun. Makanya kalau saya bilang sama mahasiswa, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang jadi ditulis. Makanya mahasiswa ngomong itu gagasannya banyak, tapi nggak ada tulisannya. Udah, kamu keluar aja. Paham? Oke. Jadi kalau Allah yang maha cinta saja sama orang yang mengaku beriman ini ditipu. Apalagi orang lain. Paham maksud saya? Jadi semua kebohongan di dunia ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Titik. Dia pimpinan itu, pimpinan ini, bajunya juga syar'i. Kalau masih nipu, bagi saya tidak beriman. Tapi kan dia ngaku, ya boleh, ngaku siapapun boleh kok. Gak masalah. Yang pertama, jadi orang beriman tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada dirinya sendiri. Camkan itu. Saya bicara tidak yang mewah-mewah. Yang gini aja, yang sederhana. Dan ketika seseorang itu menipu dirinya sendiri, sebetulnya dia itu sedang mengumpulkan penyakit. Maka di ayat lain dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Karena apa? Bohong itu akan menghasilkan kebohongan baru berulang-ulang untuk menutupi kebohongan lama. Nih saya kasih tahu resepnya nih. Yang mau berbohong, kasih ilmu saya. Syarat kalian berbohong, kalian harus memiliki ingatan yang super jenius. Syaratnya itu. Supaya tidak kelihatan bohongnya. Karena kalau orang berbohong, tidak punya ingatan yang jenius, dia akan mengulang kata-kata bohongnya berbeda di tempat yang berbeda. Kurang jenius bohongnya, jadi ketahuan. Diajarin oleh saya cara berbohong juga. Jadi kalau mau berbohong, kalian harus punya ingatan yang jenius. Syaratnya ya. Nah kalau kalian ingatannya biasa-biasa saja, udah jangan bohong. Karena akan ketahuan. Ini teknik berbohong supaya nggak ketahuan. Hebat, saya ajarin juga. Tapi saya jamin kalian ini nggak punya ingatan yang jenius. Kalian tuh ingatannya biasa-biasa aja, pohoan. Oleh karena itu jangan bohong. Kalau merasa pohoan, Jangan bohong. kalau merasa pelupa, Sederhana, jangan bohong. Jadi kalau kalian gampang lupa itu adalah anugerah supaya enggak bohong. karena di ayat ini dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Jadi di dalam diri mereka itu ada penyakit. Karena apa? Begitu seseorang gemar menipu dirinya sendiri, dia mengumpulkan penyakit. Karena apa? Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan baru. Terus bohong lagi, terus bohong lagi. Tambah lagi, ya kurang jenius. Coba perhatikan, kalau orang bohong tidak cerita apa adanya, ngarang apa lagi, pasti dia cerita di saat yang berbeda pada orang yang berbeda, itu gak sama. Atau pada orang yang sama di waktu yang berbeda, beda. Makanya kalian sekarang saya kasih tahu, sadari kalau kalian ini kurang begitu cerdas, jangan bohong. Jadi kalau ditanya, kenapa ibu gak mau bohong? Karena saya tidak cerdas. Itu aja. Ya, gitu. Bukan karena takut neraka. Karena tidak cerdas maka saya gak bohong.
Makanya orang yang terus-menerus ya mengumpulkan penyakit pada dirinya, walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dia akan menerima akibat dari kebohongannya itu sendiri. Kebohongan yang paling dasar yang dia lakukan adalah dia mengaku orang beriman. Jadi saya kasih tahu, mengaku orang beriman itu adalah kebohongan besar. Karena begitu dia mengaku orang beriman, dia akan kumpulkan atribut-atribut pada dirinya yang mengokohkan kalau dia adalah orang yang mengaku beriman. Pakai baju seperti orang beriman, ngomong seperti orang yang beriman, dan dia mengajarkan orang-orang lain yang sama-sama tidak beriman. Karena yang beriman gak mau diajarin dia. Ngerti maksud saya? Coba. Orang yang gak pernah minum kopi, tiba-tiba seminar di depan orang yang pernah minum kopi. Saudara-saudara, kopi itu rasanya geli-geli. Nah, udah. Kalau sudah kopi rasanya geli-geli, ternyata dia baru baca buku tentang kopi. Kebetulan di buku itu ada artikel yang judulnya Rasa Kopi Adalah Geli. Dia baru saja baca kitab tentang rasa kopi geli, kemudian dia buka seminar dan menyampaikan kepada orang lain kalau kopi rasanya geli. Tentu saja orang yang pernah minum kopi tambah geli. Dengar dia ngomong kopi rasanya geli. Betul nggak? Iya. Jadi pernah ada ceritakan dari saya, masih ingat ya? Cerita tentang katak. Masih ingat ya? Katak tinggal di sumur itu, TK-nya di sumur itu, SD di sumur itu, SMP di sumur itu, SMA, S1, S2, S3, bahkan jadi guru besar di sumur itu. Tentu saja perpustakaan yang dia baca sekedarnya yang ada di sumur itu. Tetapi katak ini dengan percaya diri bikin seminar besar dan mengundang semua orang dari seluruh dunia. Dan salah satu pidatonya si katak ini adalah bahwa dunia adalah sumur. Itu artikelnya. Dunia adalah sumur. Ya dia kan tinggal di sumur. Tapi dia bikin kesimpulan dunia adalah sumur. Itu judul artikelnya. Ternyata yang datang ke situ tuh ada burung elang. Peserta seminarnya. Dan para katak. Nah kebetulan kata-kata yang lain sama-sama lahir di sumur itu. Luar biasa. Bapak guru besar. Luar biasa. Yes. Dunia adalah sumur. Cek balad-balad si bangkong itu. Ada satu yang acungkan tangan. Maaf ya. Dunia itu ada mataharinya. Dunia itu ada bulannya, dunia itu ada hutannya, dunia itu banyak ruang kosongnya. Tidak seperti yang Anda sebut tadi. Dunia tidak sama dengan sumur. Terjadilah perdebatan sengit antara guru besar katak di sekolah katak di sumur itu dengan burung elang. Karena burung elang tidak mau menghabiskan banyak waktu. Melayani orang seperti kamu, tak. Ini sudah ada kebijaksanaan sedikit nih burung elangnya. Jadi sudah tidak mau melayani perdebatan yang tidak penting dengan orang yang tidak penting. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kamu berkenan naik di pundak saya. Nanti kalau sudah selesai seminar. Ini tamu-tamu masih banyak yang mau salaman sama saya. Dasar katak tolol. Sudah jelas dia nggak tahu apa-apa, masih nunggu orang mengucapkan salam. Ini belum tepuk tangan. Jadi dia masih nunggu peserta seminar tepuk tangan, ngasih aplaus. Kalau dia sudah bikin kesimpulan yang benar seakan-akan. Nah ini, aku beriman kayak gini modelnya.
Selesai seminar, udah kasih aplaus, burung elang masih sabar. Dan kemudian si katak itu disuruh naik di pundaknya. Begitu naik di pundaknya, keluar. Tepat di bibir sumur, si katak itu mengatakan, oh ternyata dunia banyak kosongnya ya, terang lagi. Di situ dia mengalami pencerahan. Di situ dia mengalami pencerahan. Berubah paradigmanya. Ternyata selama ini kesimpulan saya salah. Setelah mengalami pencerahan pun si katak masih berbisik sama burung elang. Tolong jangan dikasih yang tahu yang lain ya. Kalau kamu ketemu dengan kata-kata lain yang ikut seminar dengan saya tadi, tolong jangan diberitahu. Masih kayak gitu sih, dasar katak. Makanya ada istilah kan, seperti katak dalam, nah itu, kurang gaul. Itu yang disebut dengan kuper. Nah jadi kuper itu kurang pergaulan. Bahasa Arabnya kafir. Nah, jadi kuper itu dari kafir sebetulnya. Tertutup, kurang pergaulan. Nah itulah karena dia mengaku dia itu sebagai orang yang tahu, maka dia mencari atribut untuk meyakinkan orang supaya dia disebut sebagai orang yang tahu. Padahal dia sedang menipu siapa? Dirinya sendiri. Makanya pantas kalau ada ayat yang mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi penyakitnya bertambah parah. Penyakit apa? Penyakit bohongnya. Saya sering lihat lucu-lucu ya dalam hidup ini. Ada orang menceritakan kata ini, kata itu, kata ini, kata itu. Tapi sudah berani berbicara di depan publik, terus kata andanya yang mana? Kata elunya yang mana? Saya nggak ngerti. Mohon maaf ya. Kata kitab suci pun kalau Anda belum mengalami, ada peringatan di Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalami, tidak memahami, maka Allah tidak ridho kalau kamu mengatakan itu. Makanya orang yang semacam itu tidak dapat izin bicara. Jadi sebetulnya izin bicara itu adalah bukan dari Allah. Yang mengizinkan kita bicara adalah pengalaman pribadi kita. Saya boleh berbicara tentang rasa air ini karena saya kebetulan sudah meminumnya berkali-kali. Yang belum meminum di gelas yang sama, tolong jangan berbicara air ini. Anda bicara air yang lain yang Anda tahu. Paham? Nah, disitulah pentingnya kita jujur pada diri sendiri. Jadi saya baru kupas dua saja. Ciri orang beriman dengan yang mengaku beriman, bedanya kan sangat berbanding terbalik. Nah, apalagi kalau dibahas yang lainnya, waduh. Ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Orang yang mengaku beriman itu kemana-mana dia menganggap seakan-akan dia sedang membangun peradaban. Padahal sesungguhnya dia kemana-mana membangun kerusakan, membangun perpecahan, menebarkan kebencian bahkan atas nama agama dan Tuhan. Menganggap kelompoknya paling benar, menganggap kelompoknya paling superior, bahkan menginjak-injak keyakinan orang lain yang dianggap beda dengan dirinya. Yang model kayak gini udah jelas bukan orang beriman. Ini orang yang mengaku beriman. Kalau orang beriman sudah sampai kepada Tuhan, pasti penuh welas asih, toleransinya tinggi. Dia tidak mungkin menciptakan kerusakan di muka bumi. Karena semua orang yang membuat kerusakan di bumi besar ini satu penyebabnya. Karena dia suka membuat kerusakan di bumi kecilnya. Kalau Tuhan yang ada dalam dirinya ada dia bohongi, apalagi orang lain.
Melebar lebih jauh lagi. Ya menipu orang, membohongi soal proyek, soal itu, soal uang, dan lain sebagainya. Jadi semua gambaran yang dilakukan orang di luar, itu gambaran tentang apa yang ada di dalam dirinya. Itu adalah pencerminan. Jadi teko tidak mungkin mengeluarkan kopi kalau dalamnya susu. Ya kalau teko mengeluarkan kopi, ya dalamnya pasti kopi dong. Mengeluarkan susu, dalamnya pasti susu dong. Jadi apa yang nampak di luar yang dilakukan orang, itu pencerminan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau kita ingin lihat penyakit manusia yang paling besar, itu adalah bohong pada diri sendiri. Bahkan kebohongan ini sudah merambah dalam ranah keimanan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau saya bilang tadi rukun iman ada 6, setiap rukun saja ada 4 tingkatan setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya kita harus menjalani 24 rukun. Dari tingkatan yang ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkat isbat al yakin. Gimana coba? Kitab. Bagaimana kita iman pada kitab? Yang tingkatan ilmu yakin. Bagaimana kita iman pada kitab yang tingkatan ainul yakin? Gimana iman pada kitab yang tingkatan hakul yakin? Gimana tingkatan pada kitab yang tingkatan isbat al yakin? Gimana? Tingkatan dasar yang ilmu yakin, kita hanya tahu kitab adalah yang tertulis. Coba mohon maaf, yang tertulis saja. Taruhlah kitab kita Al-Quran 30 juz. Pertanyaan saya, apakah itu sudah jadi ilmu? Atau baru jadi pengetahuan? Jadi pengetahuan saja belum, apalagi jadi ilmu. Jadi tingkatan ilmu yakin saja belum terpenuhi. Maaf ya, kalau Anda baru bisa membaca Quran, bagus panjang pendeknya. Sorry, Anda itu masuk ilmu yakin pun belum. Karena ilmu yakin itu berarti sudah ada transisi dari knowledge menjadi pengalaman. Itu baru ilmu. Itu baru tingkatan ilmu yakin kitab. Tingkatan berikutnya apa? Ainul yakin. Sudah bisa lihat yang dibalik kitab. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda baru bisa lihat tulisannya, Anda baru melihat yang tersurat. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Sudahkah Anda melihat kitab yang tidak tertulis itu di balik yang tertulis? Kalau Anda sudah melihatnya, ainul yakin, Anda sudah tingkatan ain. Kalau Anda sudah melebur bersama kitab itu sudah hakul yakin. Dan kalau meleburnya berulang-ulang, Anda sudah sampai pada tingkatan isbat al yakin. Makanya siapa yang melanggar hari isbat, maka dia akan jadi kera yang hina. Bisa dibayangkan nggak? Perlu waktu berapa jam saya harus menjelaskan beda orang yang mengaku beriman dengan orang yang beriman. Ini baru saya baca 2 ayat saja, ini sudah hampir 2 jam. Cirinya apa? Cirinya jas saya sudah mulai basah. Ya, karena saya disorot oleh lampu. Inilah, karena disorot lampu berarti energi mengalir terus ke sini. Nah kalau nggak disorot lampu, wajah saya nggak kelihatan. Jadi serba salah. Ya pokoknya saya nurut saja Samina Watona sama tim kreatif. Dikasih lampu nggak apa-apa. Makanya efeknya saya jadi gampang keringetan. Nah tetapi kalau saya sudah hampir 2 jam bicara, jadi nggak apa-apa, memang saatnya diakhiri. Ini dari tadi saya ngomong, kalian ngerti nggak? Saya cuma khawatir udah 2 jam, udah keringetan, kemudian nggak ada yang ngertinya gitu. Ya toh? Ya setidak-tidaknya kalau nggak ngerti ayat-ayat, kalian bisa mengulang lagi cerita katak lah. Itu udah bagus. Jadi nanti kalau ada ulangan, ditanya di rumah, tadi pengajiannya apa? Pokoknya katak gitu. Pokoknya nggak usah ayatnya apa terlalu berat barangkali, cerita katak aja udah bagus. Ya itu, ya.
Dan itu bisa menginspirasi kita, semoga kita jangan jadi orang-orang yang kurang pergaulan. Karena semua orang yang menyatakan dirinya paling benar, dirinya superior, orang lain salah, itu sebetulnya gara-gara kurang pergaulan. Jadi networkingnya terlalu sempit itu. Kalau banyak saudara, banyak pergaulan, insya Allah wawasan jadi luas. Jadi kalau naik beca terus pengen tahu Bandung, ya tentu saja kesimpulannya Bandung itu semrawut. Tapi kalau naik pesawat, naik helikopter, oh ternyata di belakang pasar baru itu ternyata masih banyak tanah kosong. Betul nggak? Itu kan beda sudut pandang saja. Jadi oleh karena itu saya pesankan kepada kita semua yang ada di sini, sebetulnya ngaji ini adalah untuk kita, oleh kita, supaya kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Itu ya, oleh karena itu para sahabat yang sudah mengawali iman yang tekun. Para sahabat yang belum mengawali iman, yuk mau kapan mulainya? Gitu. Ya, gitu. Para sahabat yang sudah mengawali iman, jangan buru-buru mengatakan sudah jadi orang beriman. Buktinya tadi saya cek masih bohong pada diri sendiri. Betul? Oke, itu aja ngajinya sebetulnya sempit sekali hari ini ya. Tetapi kalau saya berbicaranya luas, yaitu supaya penjelasannya lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum.